Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iktafa bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah tetapkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Kita bisa hadir di masjid, nikmat. Kita bisa makan, nikmat. Kita bisa berjalan, nikmat. Kita bisa melihat, nikmat. Kita bisa menghirup oksigen gratis, nikmat. Kadangkala kita manusia ini baru sadar itu semua nikmat kalau dicabut. Kalau sudah stroke, lumpuh, baru nyadar, oh berjalan itu nikmat. Kalau sudah matanya buram, bahkan tidak bisa melihat, baru sadar bahwasanya penglihatan itu nikmat. Ya. Setelah nggak bisa lagi pergi ke masjid, ya, nggak ada yang nganter, nggak ada yang nemenin, baru tahu, baru sadar bahwasanya bisa pergi ke masjid itu nikmat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam firman-Nya, wala in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian mensyukuri nikmat yang telah diberikan, Allah akan menambahnya. Wala in kafartum, akan tetapi tatkala kalian kufur, tidak sadar, lupa bahwasanya ini adalah nikmat dan karunia dari Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia menuju Islam, mengajak manusia menuju iman, di mana di sanalah mereka akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan kita pada malam ini akan berlanjut terkait materi tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana kita menjaga nafsu kita, bagaimana kita menjaga diri kita. Pembahasan kita masih seputar tentang hal-hal yang bisa merusak qalbu, hal-hal yang bisa meracuni qalbu, hal-hal yang bisa menjadi penyebab kalbu itu rusak, bahkan kalbu itu mati. Sebelumnya sudah kita bahas ya, tentang makan sembarangan, ya, nggak peduli halal haram, yang penting dimakan. Nah, ini salah satu penyebab apa? Kalbu itu tercemar, kalbu itu sakit, kalbu itu teracuni. Sebelumnya kita bahas juga tentang apa? Tidak menjaga pandangan, ya, mata kesana kemari, matanya jelalatan, semua dilihat, halal dilihat, haram dilihat juga, yang boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat juga. Ini salah satu penyebab qalbu itu akan mati, akan rusak. Dan juga sudah kita bahas sebelumnya tentang menjaga salah satu yang menyebabkan itu adalah mulut yang tak dijaga, ucapan yang tidak dijaga, sembarangan ngomong, ya, bahkan sok tahu dalam urusan agama padahal tidak tahu, sok tahu dalam urusan agama. Hati-hati, ya. Banyak zaman sekarang ini orang-orang nggak pernah punya background agama jadi dai, waduh, ya. Orang nggak pernah di pesantren jadi ustadz, waduh. Yang sehari-harinya ya, nggak pernah urusan sama agama, hanya karena tiba-tiba mampu menyanyikan lagu religi, wah, jadi ustadz, mantap sekali, ya. Segitu murahkah seorang ustadz? Ini hati-hati, ya. Ucapan-ucapan yang mereka bawakan orang-orang yang nggak punya ilmu ini sembarangan ngomong, biasanya membawa
kesesatan. Kenapa? Dia akan berbicara tentang agama bukan atas dasar dalil. Ya. Itu juga termasuk penyebab qalbu itu menjadi rusak. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas penyebab ya yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini, yaitu fudulul mukhalatah. Salah satu penyebab qalbu itu tercemar, qalbu itu rusak, bahkan bisa mati adalah karena salah pergaulan. Jadi pergaulan ini penting Bapak Ibu. Salah pergaulan, hati-hati. Bisa-bisa berujung kepada kecelakaan. Tapi kalau dijaga pergaulan dengan baik, subhanallah. Kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Kalau yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang pertama masuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kecil paling pertama masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau apa lagi ya? Siapa lagi nih? Ali, Abu Bakar, Khadijah. Itu dulu mungkin. Nah, kita lihat misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu masuk Islam pertama kali. Kenapa? Karena sejak awal bergaulnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Abu Bakar itu memang rumahnya dekat dengan rumahnya Khadijah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah menikah pindah ke rumahnya Khadijah. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya laki-laki pindah ke rumah istri. Kebetulan yang kaya raya si Khadijah tinggal di sana. Kebetulan bertetangga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka itu jadi teman mainnya. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, orang pertama yang menyatakan keislamannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, temannya, sahabat dekatnya. Lalu kalau kita lihat tuh orang-orang yang menjadi asyra mubasysyirina bil jannah, 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga ya. 10 orang itu rata-rata temenan semua. Abu Bakar ya, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ya konco-konconya gitu loh. Teman sebelum mereka masuk Islam pun mereka sudah temenan. Sebaliknya, kalau kita salah pergaulan ya, paling menyakitkan siapa? Abu Salamah. Ada yang tahu siapa itu Abu Salamah? Mantan suaminya Ummu Salamah. Abu Salamah ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, subhanallah. Di saat orang-orang kufur kepada Rasulullah, dia masuk Islam. Tapi begitu orang-orang muslimin ya, itu mendapatkan tekanan ya, mendapatkan ya ancaman dari orang-orang musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya untuk pergi hijrah. Kemana? Hijrah pertama itu terjadi ke negeri Habasyah. Itu Ethiopia kalau nggak salah namanya sekarang. Nyebrang lautan, Pak, demi menjaga Islamnya. Salah satu orang yang ikut dalam perjalanan tersebut adalah sahabat saat itu, seorang sahabat bernama Abu Salamah, sama istrinya Ummu Salamah. Sampai di Ethiopia, sebagaimana Rasulullah SAW sudah sampaikan sebelumnya, kata Rasulullah di Habasyah itu, pergilah kalian ke Habasyah. Sesungguhnya di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak akan berbuat zalim, subhanallah. Itulah Rajaan An-Najasyi ya. Jadi Rajaan Najasyi itu sebelum Islam pun sudah adil, enggak zalim ya. Maka ya, para sahabat, beberapa orang, belasan orang atau saya lupa angka pastinya ya, itu berangkat hijrah dari dari Mekah menuju Habasyah. Di antaranya ada Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Sampai di sana ya sebagaimana janji Rasulullah, di sana mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Walau sempat ada utusan dari orang-orang Quraisy meminta mereka untuk dikeluarkan, untuk ditolak ini dari negeri Habasyah,
Tapi tadi Rasulullah SAW sudah sampaikan di awal, ini adalah wahyu dari Allah. Rasulullah sebenarnya nggak kenal sama Najasyi, tapi wahyu dari Allah bahwasanya Najasyi itu raja yang adil, yang nggak akan berbuat zalim. Maka setelah mengetahui keadaannya, kata Najasyi, ya mereka datang ke negeriku meminta perlindungan, aku lindungi. Akhirnya yang ditolak, yang diusir adalah utusannya orang-orang Quraisy. Tapi yang menyedihkan, ya, kalau kita ketahui, kalau kita baca sejarah, Habasyah atau Ethiopia saat itu adalah negerinya orang-orang Nasoro. Ya, kalau kita tahu kisahnya Abraha, ya, Abraha itu adalah gubernurnya Najasyi, ya. Jadi bagaimana saat itu Habasyah itu sangat maju dan kuat, kerajaannya kuat, bahkan sampai memiliki negara persemakmuran kalau nggak salah bahasanya, ya. Itu di Yaman, ya. Jadi si Abraha itu adalah gubernurnya, bawahnya Najasyi. Di situ negeri yang isinya atau dominasinya adalah orang-orang Nasoro. Salah pergaulan si Abu Salamah. Abu Salamah ini salah pergaulan, bayangkan, salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tapi karena salah pergaulan di Habasyah, akhirnya murtad. Subhanallah. Salah pergaulan, padahal Islamnya di hadapan Rasulullah. Islam di hadapan Rasulullah, berjuang kuat dan siap mendapatkan ancaman, mendapatkan gangguan, mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang Quraisy. Lalu diperintahkan Rasulullah SAW pergi hijrah ke Habasyah. Di Habasyah salah pergaulan. Akhirnya yang rencananya, atau itulah ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hijrah ini harusnya supaya mereka mendapatkan keamanan, ketentraman, malah salah pergaulan si Abu Salamah ini. Bergaulnya dengan orang-orang Nasrani yang dominan di negeri Habasyah tersebut. Jadinya apa? Murtad. Malah akhirnya murtad, mati dalam keadaan murtad. Waliyadzubillahi ta'ala. Jadi salah pergaulan itu, bayangkan, sosok sahabat Rasul, mantan, ya mungkin lebih tepatnya seperti itu, mantan sahabat Rasulullah mengikrarkan keislamannya bukan di hadapan siapa-siapa, di hadapan Rasulullah, mengikrarkan keislaman, tapi tatkala salah pergaulan ternyata bisa sampai murtad. Baru mungkin setelahnya sering kita baca, ya, kisahnya bagaimana Rasulullah SAW akhirnya menikahi Ummu Salamah. Yang jadi wali nikahnya siapa? Yang menjadi penghulunya siapa? Yang menjadi wakilnya siapa? Najasyi. Ya, pernikahan jarak jauh. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya, pernikahan jarak jauh. Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, Rasulullahnya di Mekah, Ummu Salamahnya di Habasyah. Jadi jangan kaget kalau zaman sekarang mungkin, ya, nggak tahu, ada yang nikahnya online. Istrinya di Indonesia, ya. Saya pernah, dan saya tahu ada teman saya sendiri, ya, nikah itu alhamdulillah taala, istrinya di Sumatera, orang laki-lakinya di Sudan. Nikah. Tapi ini sudah ada kisahnya, dan ada lah sampai sekarang, ya. Istrinya atau pengantin wanitanya di Sumatera. Pengantin lakinya di Sudan. Di Afrika ada, teman saya sendiri, kakak kelas ustadz saya, ya. Lihat bagaimana, ya, kita kembali ke pembahasan bagaimana Abu Salamah ini sosok yang, bayangkan, mengikrarkan keislaman di hadapan Rasulullah, salah pergaulan bisa sampai kayak gitu. Makanya hati-hati dalam memilih teman-teman pergaulan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini disebutkan bahwasanya kalau kita memilih pergaulan, memilih orang yang kita bergaul dengannya, itu bisa kita membagi mereka menjadi 4 golongan. Ya, kita bagi menjadi empat golongan. Ya. Siapa saja 4 golongan ini? Nah, ini dia yang kita bahas. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang kita memperlakukan pergaulan kita dengannya bagaikan kita lagi mau makan nasi. Maksudnya seperti apa? Itu bahan pokok hidup kita, itu makanan pokok kita.
Kita butuh, benar-benar butuh kepadanya. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Itu siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengajari kita kebenaran, guru-guru kita yang mengajari kita tentang Islam. Kita butuh kepada mereka ini. Jangan sampai ya, dalam hidup kita ya, ada orang-orang ya, yang waliyadzubillahi ta'ala, semoga Allah jaga kita dari mereka, yang tidak pernah peduli sama agama. Banyak. Enggak, mungkin bahasanya sekarang apa? Guru spiritual. Wah, saja. Ya. Itu memang kita butuhkan, ya. Tapi makna hakiki ya, dengan makna yang hakiki. Ya, hati-hati makna yang diplesetkan. Ya. Jadi kita memang butuh orang-orang yang memandu kita dalam kebenaran, memandu kita dalam hidup kita supaya hidup kita itu benar sesuai dengan arahnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan hidup kita, untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, orang-orang yang memandu kita kepada tujuan utama ini, inilah orang-orang yang harus kita jaga, harus kita dekati, kita bergaul dengannya, kita bermuamalah dengannya. Jangan sampai dalam hidup kita tidak punya ustadz, tidak punya guru yang membimbing kita kepada agama. Harus kita punya. Jangan sampai yang penting anak hidup. Wah, yang penting anak bisa hidup di dunia, bisa makan, bisa minum. Wah, gawat sudah. Ini orang-orang yang sangat rentan kolbunya tercemari. Sangat rentan kolbunya kena penyakit. Sangat rentan kolbunya keracunan, dan bahkan sangat rentan kolbunya mati. Sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya ciri-ciri kolbu yang mati apa? Tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kenapa nggak bisa membedakan? Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang memandu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngarahkan. Nah ini, maka dalam hidup kita butuh golongan pertama, yaitu golongan orang-orang yang kita butuh kepada mereka sebagaimana kita butuh kepada makanan pokok kita. Orang Indonesia itu ya, makanan pokok itu sudah harus banget, nasi. Baru disebut makan kalau sudah makan nasi. Makan sate 10, udah makan Pak? Belum makan nasi ternyata. Ya, sudah makan mie ya, sudah makan jagung ya, sudah makan Pak? Belum. Kenapa? Belum makan nasi. Ya, itu uniknya orang Indonesia. Uniknya orang Indonesia seperti itu. Kembali ke pembahasan kita ya, kita butuh dalam hidup kita kepada orang-orang yang memandu kita dalam agama kita. Karena tujuan hidup kita adalah bukan untuk jadi orang sukses, Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukanlah supaya kita jadi orang kaya, bukan. Tujuan hidup kita bukan supaya kita jadi pejabat tinggi, bukan. Bukan tujuan hidup kita supaya kita menjadi orang yang terkenal, bukan. Tujuan hidup kita adalah supaya kita mampu menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita beribadah kepadanya. Kita diciptakan di dunia ya, bukan supaya kita jadi bos, bukan supaya kita jadi presiden, mau jadi capres kayak, mau jadi cawapres kayak, bukan. Itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menegakkan tauhid. Kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Maka dalam rangka kita sampai kepada tujuan hidup ini, kita butuh kepada pemandu, kepada orang yang mengarahkan, kepada orang yang mengajarkan. Maka jangan sampai di antara kita ada orang-orang yang tidak memiliki guru dalam urusan agama. Alhamdulillah zaman sekarang guru itu ya, yang ngajarin itu tidak harus ada di depan mata, bisa di dalam layar. Alhamdulillah zaman sekarang. Ya kalau zaman dahulu kala ya, itu para ulama kalau mau nuntut ilmu, perjalanannya luar biasa. Perjalanannya enggak 1-2 kilo hanya untuk bisa bertatap muka dengan sang guru.
Sekarang kita sebenarnya sudah dimudahkan. Ingin kajian, buka YouTube. Ustaz, tapi kan di YouTube itu banyak macam-macamnya. Iya, banyak macam-macamnya. Tapi bukan yang salah bukan YouTube-nya. Kita yang salah kalau membuka yang macam-macam. Islam itu nggak pernah anti kepada teknologi, Bapak Ibu. Teknologi itu sifatnya umum, kepada siapa yang menggunakan, siapa yang memanfaatkan. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak anti sama teknologi. Dalam perang Ahzab, apa itu perang Ahzab? Perang di mana orang-orang Quraisy bersama sekutunya sekitar 10.000 bala tentara telah berkumpul ingin menyerang kota Madinah. 10.000 orang melawan penduduk Madinah yang hanya beberapa ribu saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari cara bagaimana bisa menghalau orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy dan sekutunya ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Musyawarah. Ada salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kita nggak takut mati, kita lawan mereka. Ditampung musuhnya. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersembunyi di dalam rumah-rumah kita, kita menyerang dari benteng hidup benteng rumah lah gitu. Lalu ada seorang sahabat mengangkat tangan, namanya Salman, Salman berasal dari negeri Persia. Kita mengenal beliau dengan panggilan Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari negeri Persia. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, kalau kami di negeri Persia sana, kalau menghadapi musuh yang lebih banyak, apa yang kami lakukan? Kami gali parit. Parit itu bahasa Arabnya khondak. Khondak. Dan ini aslinya bahasa Persia dijadikan bahasa Arab. Karena di Arab dahulunya nggak dikenal strategi perang dengan parit, nggak ada dahulunya nggak ada. Nah, maka Rasulullah SAW mendengarkan dari Salman bagaimana itu khondak itu. Kita buat parit sehingga orang-orang nggak bisa loncat, nggak bisa lewat. Yang berkuda kita lebarkan paritnya supaya yang berkuda juga kesusahan. Wah, ide yang bagus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hanya dalam 3 hari, Bapak Ibu, 3 hari apa seminggu saya lupa ya. Kalau enggak 3 hari seminggu kalau saya tidak salah ingat, itu digalilah parit sedalam kurang lebih belasan meter, selebar kurang lebih 5-7 meter, sepanjang beberapa kilo saya lupa angkanya. Digali parit seperti itu. Ini teknologi baru nih. Ini strategi perang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak anti dan ternyata terbukti efektif menghalau orang-orang musyrikin dan bala tentaranya. Hanya kalau tidak salah saya ingat 3 orang musyrikin saja yang bisa loncat. 3 orang musyrikin yang bisa loncat. Salah satunya adalah yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Saya lupa namanya. Itu bagaimana 3 orang ini 3 orang perkasa di antara orang Quraisy dengan kemampuannya yang ahli berkuda, walaupun sudah dibikin segitu jarak yang lebar, dengan kudanya bisa nyebrang. Lalu mengatakan, ayo siapa yang berani lawan saya. Baru datanglah beberapa sahabat, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya duel. Intinya bagaimana Islam itu sebenarnya tidak anti kepada teknologi, tidak anti kepada teknologi. Maka sekarang alhamdulillah teknologi itu macam-macam. Kita mau umroh, mau haji, sekarang sudah ada pesawat. Zaman dahulu kala mungkin orang tua kita, kakek nenek kita kalau mau umroh haji itu naik apa? Naik kapal. Naik pesawat hanya dalam hitungan 9 sampai 10 jam dari Surabaya atau Jakarta. Dulu orang tua kita naik kapal berhari-hari bahkan berminggu-minggu baru sampai. Islam tidak anti kepada teknologi. Nah,
tapi bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Kembali ya, bahasan mana tadi kok bahas teknologi kita? Adalah bagaimana tadi saya ingatkan, golongan pertama orang yang kita bergaul dengan mereka adalah golongan para ulama, para asatidzah yang membimbing kita kepada agama. Nah, ini dijaga baik-baik. Ini kita pertahankan. Yang kedua adalah orang-orang yang kita bergaul dengan mereka kayak kita lagi minum obat. Ya, kayak apa? Ya kalau kita butuh, kita bergaul sama mereka. Kalau nggak butuh, ya nggak usah bergaul sama mereka. Ya, dalam urusan bisnis mungkin silahkan. Dalam urusan bisnis kita boleh bergaul dengan siapa saja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berbisnis dengan orang kafir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggal dunia, baju jirah beliau, baju perang, baju besi beliau itu sedang di tangannya orang Yahudi. Ya, karena beliau membeli makanan pokok ya, dari orang Yahudi tersebut, nggak ada uang cash. Ya, akhirnya diberikan jaminan berupa baju jirah. Baju perangnya dikasih sebagai jaminan. Jadi boleh dalam urusan apa? Dalam urusan jual beli, bisnis silahkan. Ya, yang penting kita aja bergaul dengan mereka dengan adab-adab yang syar'i. Jual beli yang syar'i. Ya. Rasulullah SAW jual beli dengan orang-orang kafir, tapi jual belinya apa? Syar'i, dengan akad-akad yang syar'i. Silahkan. Ya. Enggak harus misalnya, wah ini kan apa nih, perusahaan bangunan ya, wah enggak, ada hanya mau melayani orang muslim, silahkan ya, berjualan dengan siapa saja selama akadnya akad yang syar'i. Kita misalnya mungkin belajar ya, mungkin ada sebagian kita belajar kedokteran sampai ke Amerika ya. Ada di antara kita mungkin belajar ilmu programmer, wah itu sampai ke negeri mana ya, ke Apple, ke Google, macam-macam. Silahkan kita bermuamalah dengan mereka seperlu kita ya. Kapan kita perlu muamalah dengan mereka, tapi kalau sudah selesai urusannya, selesai hubungannya, selesai ya. Jadi golongan kedua adalah kita bermuamalah dengan orang-orang yang kita lakukan sebagaimana kita bermuamalah dengan apa? Dengan obat. Kapan perlu, kapan butuh ya, kita minum obat tersebut. Kapan kita butuh, kita untuk bermuamalah dengan orang tersebut, muamalah dengan mereka ya. Kalau kita pergi ke pasar-pasar sering ya, apalagi kalau pedagang-pedagang besar tuh ya, pedagang-pedagang besar biasanya grosiran-grosirannya ya kebanyakan orang-orang non muslim banyak mungkin, maka nggak masalah selama kita bermuamalah dengan mereka sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan. Kita kerja mungkin boleh, Ustaz, anak kerja pimpinan anak orang kafir, Ustaz, boleh, betul ya, silakan bermuamalah seperlunya. Kita muamalah dengan mereka sebagaimana muamalah dengan obat ya. Pabrik-pabrik tuh zaman sekarang, banyakkan pabrik-pabrik zaman sekarang yang miliki siapa? Ya, orang kafir. Boleh nggak saat anak kerja di pabrik yang pemiliknya orang kafir? Nggak masalah ya. Selama ya kita kerja yang syar'i, kerja yang benar, tidak bertentangan dengan syariat, silahkan ya, nggak masalah. Ustadz, bukan guru anak kerja di lembaga tapi orang orang yang jadi bos ada ini, anda lihat muslim nggak pernah sholat, saat gimana? Betul, antum kerja aja, ya. Kerja ya. Kita bermuamalah dengan orang-orang seperti ini sebagaimana muamalah kita dengan obat. Ya, nggak mungkin kita kan nggak sakit minum obat, waduh aneh itu, multivitamin itu namanya, bukan. Kita minum obat itu kapan? Kalau sakit. Bahkan para dokter melarang kan, nggak sakit minum obat dilarang. Pak, ini obatnya 3 hari, tapi kalau sudah tidak terasa sakitnya sebelum 3 hari sudah selesai, Pak. Gitu kan ya minum obat? Ya gitu.
kecuali antibiotik ya, harus sampai tuntas ya. Tapi secara umum obat itu ya kita minumnya sesuai dengan keperluannya. Penyakitnya sudah enggak, ya sudah berhenti minum obatnya. Yang sebelumnya mungkin darah tinggi, ya minum obat supaya darahnya normal. Sudah, darahnya sudah normal, berhenti minum obat. Kalau diminum terus nanti darahnya jadi rendah. Ya, kalau overdosis, kalau overdosis terhadap suatu obat apa yang terjadi? Celaka. Begitu pula kita dengan orang-orang yang seharusnya kita bermuamalah dengan mereka seperti obat, overdosis. Hati-hati. Akhirnya celaka juga. Kita yang seharusnya sekedar bekerja itu ya misalnya nih bekerja aja. Tapi kalau sampai ngejilat si bosnya minta ini, bos dikasih terus, bahkan sampai melanggar syariat, dikasih terus, overdosis. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita batasan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita taat kepada makhluk siapapun itu kalau dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja aja selama kerjanya tidak bertentangan dengan syariat. Kita jualan aja selama jualannya tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu adalah bagian kedua. Yang ketiga, ya, ada orang-orang yang kita bermuamalah dengan mereka sebagaimana kita bermuamalah dengan penyakit. Gimana sih? Penyakit itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an tidak bisa ditolak. Ada nggak yang bisa memastikan besok dia nggak sakit? Nggak ada. Semua kita ya tanpa terkecuali bisa kena penyakit. Nggak bisa kita yang ngatur. Hari ini anak sehat, besok anak sakit. Pura-pura sakit namanya. Bukan sakit. Sakit itu ya penyakit itu datang tiba-tiba. Ya. Maka maksud di sini adalah kita bermuamalah dengan orang-orang yang kita juga tidak bisa berlepas darinya. Ya. Kita naik motor, ya. Jalan memang punya kita sendiri, enggak. Ya, jalan milik semua. Kita harus hati-hati. Kadang ada orang-orang yang tidak lihat kanan kiri langsung belok, ya hati-hati. Kita bermuamalah dengan mereka itu bagikan bermuamalah dengan penyakit. Yang penting sebisa mungkin kita sudah jaga diri. Sebisa mungkin kita sudah mengantisipasi. Yang penting sebisa mungkin kita sudah mawas diri. Nah, kita seperti itu bermuamalah dengan orang golongan ketiga ini. Ya, bermuamalah dengan mereka sebagaimana bermuamalah dengan penyakit. Kita tidak bisa menghindari mereka, tapi kita bisa meminimalisir mereka. Cuman sekarang ya, kita kemana-mana yang laki-laki secara khusus ya. Kanan ada perempuan gak nutup aurat, kiri ada perempuan gak nutup aurat, depan ada perempuan gak nutup aurat. Lihat ke bawah yang kelihatan juga aurat yang tidak tertutup. Gimana? Kita nggak bisa ya, menghindar, tapi kita bisa meminimalisir, kita bisa menjaga diri, kita bisa tazkiyatun nufus, ingat diri. Ya seperti itu pula dengan ya, kita bermuamalah dengan penyakit. Kita nggak bisa menolak penyakit, tapi kita bisa rajin olahraga, rutin minum vitamin, ya. Lalu tidak makan makanan yang sembarangan, ya. Tidak rakus, makan semuanya. Nah, kita bisa menjaga diri kita dari penyakit, walaupun penyakit tetap bisa datang kepada kita dengan semua yang sudah kita lakukan. Maka seperti itu pula golongan ketiga ini. Kita tidak bisa, ya. Ada orang-orang yang kita tidak bisa menghindar mereka. Kita tinggal tetangganya, nah, itu tetangga kita itu kita nggak bisa ngindar. Mau bagaimanapun tetangga ya kita pasti kena efeknya. Tinggal bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita supaya tidak terkena madorotnya. Ya. Inilah golongan ketiga. Jadi sudah sampai 3 nih. Ada satu lagi habis ini. Jadi golongan pertama, ya, orang-orang yang sangat kita butuhkan sebagaimana kita butuh kepada makanan pokok. Siapakah mereka? Para asatidzah, para ulama yang membimbing kita kepada agama. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang bagaikan apa? Bagaikan obat.
Kapan kita butuh, kita datangi, kita bergaul dengan mereka. Tapi selesai kebutuhannya, selesai. Tapi ingat, dalam golongan kedua ini harus ada batasan. Jangan sampai overdosis. Obat ya obat. Kita hanya seharusnya meminumnya tatkala membutuhkannya. Kalau saat tidak butuh tetap minum obat, hati-hati. Terjadi overdosis. Seperti itu juga dengan orang-orang yang seharusnya kita bermuamalah dengan mereka seperlunya saja, ya, sebutuhnya saja. Kapan kita butuh, kita muamalah dengan mereka. Selesai kebutuhan, berhenti, ya, berhenti. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang kita bermuamalah dengan mereka bagikan bermuamalah dengan penyakit. Kita tidak bisa menghindari mereka. Kita pasti tetap akan bertemu mereka. Kita hanya apa yang mampu kita lakukan, meminimalisir, menjaga diri, ya, supaya kita tidak kena madorotnya. Ataupun kalaupun penyakit, ya penyakitnya bisa segera sembuh. Ya. Ataupun kalau misalnya itu adalah penyakit yang bisa membawa kita mati, celaka misalnya, maka kita mati masih dalam keadaan Islam, misalnya seperti itu. Ya, maka ya muamalah dengan bagian atau golongan ketiga ini, ya, bagaimana kita tetap menjaga diri kita, karena sudah kita pasti akan bertemu dengan mereka dimanapun kita berada. Kita parkir motor kadang, ya ada orang juga yang parkir kanan kiri kita muamalah dengan mereka. Bagaimana supaya ya jangan sampai rusak motor kita, ya kita juga parkirnya yang tepat, seperti itu. Mungkin ada yang terlebih dahulu, silakan.
Golongan keempat, orang-orang yang kita bergaul dengan mereka adalah golongan yang kalau kita bergaul dengan mereka itu sudah rusak, itu sudah membawa kerusakan kepada kita. Siapakah mereka? Orang-orang yang menjauhkan kita dari agama, orang-orang yang hanya mengajak kita ngurusi urusan dunia, melupakan urusan akhirat. Orang-orang yang mengajak kita kepada makan haram, orang-orang yang mengajak kita kepada maksiat, orang-orang yang mengajak kita kepada melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan manusia keempat. Orang-orang yang jangan sampai kita bergaul dengan mereka. Orang-orang yang jangan sampai kita dekat dengan mereka. Kita harus tahu bahwasanya manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu bagaikan pasukan yang sudah dikomando. Ya, sudah dikomando. Fama ta'arafa minha talafa. Ya, kalau cocok, kalau serasi, ya, maka akan kompak, ya, akan angkat tangan semua, loncat semua. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Tapi kalau tidak cocok, ya akan beda, akan tidak nyambung. Disuruh ke kanan dia ke kiri, ya. Disuruh ke atas dia ke bawah, loncat dia duduk, ya, macam-macam. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam mencari pergaulan ini. Jangan sampai salah pergaulan. Kita harus mengupayakan satu, untuk bisa bergaul dengan orang-orang pertama, dan wajib ini saya katakan wajib kita bergaul dengan orang-orang golongan pertama, kepada orang-orang yang mengingatkan kita akan akhirat, kepada orang-orang yang mengingatkan kita kepada tujuan utama penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama, merekalah para asatidzah. Yang kedua, ya kita bergaul secukupnya dengan golongan kedua, yaitu orang-orang yang kita butuhkan, ya, orang-orang yang kita memiliki hajat dengan mereka. Kita kerja dengan mereka, mungkin kita bisnis dengan mereka, mungkin kita bergaul secukupnya dengan golongan kedua. Dan yang ketiga, kita bersabar dan mawas diri tatkala bergaul dengan golongan ketiga. Karena golongan ketiga ini, kata para ulama, ya kita tidak bisa menghindarinya. Kita selama kita hidupnya di dunia, ya akan ada golongan orang-orang ketiga ini. Kita sudah alhamdulillah anak diterima kerja di tempat yang syar'i. Iya, tempatnya syar'i. Belum tentu orang-orang di bawah di dalamnya syar'i. Hati-hati. Ya. Alhamdulillah anak diterima bekerja atau dapat bisnis ini. Ya. Bisnisnya syar'i, halal. Tapi ya konsumennya belum tentu, hati-hati. Ya. Kadang konsumen minta akad-akad aneh-aneh yang bisa saja melanggar syariat. Maka kita bergaul dengan mereka ini, ya kita harus mawas diri, ya. Jangan sampai kita kena madarat dari bergaul dengan mereka. Dan yang terakhir, keempat, kita harus jaga diri menghindar dari golongan keempat, yaitu orang-orang yang melalaikan kita dari Allah, orang-orang yang mengajak kita hanya kepada dunia dan mengajak kita lupa akan akhirat, orang-orang yang justru mengajak kita kepada maksiat. Ini
dihindari ya. Itulah 4 golongan manusia yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini dalam tema tentang menjaga pergaulan. Jangan sampai kita salah pergaulan sehingga kolbu kita tercemari, sehingga kolbu kita terkena racunnya ya. Maka ada 4 golongan manusia yang mereka bagaikan makanan pokok, yang mereka bagaikan obat, yang mereka bagaikan penyakit, dan orang-orang golongan keempat yang hanya membawa madorot. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat kita semua untuk benar-benar mencari lingkungan yang baik, mencari pergaulan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pergaulan kita dan memberikan kepada kita surga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون